Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita tema 5 hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Wirausaha. Apakah wirausaha itu? Anak-anak, ada yang tahu? Baik. Wirausaha terdiri dari dua kata, yakni wira dan usaha. Wira artinya berani atau pahlawan. Dan yang kedua adalah usaha. Maka wirausaha dapat diartikan sebagai mereka yang berani berusaha sendiri. Tujuan kewirausahaan yang pertama adalah mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, tujuan dari wirausaha adalah menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tentunya. Karena dengan adanya satu usaha, maka di lingkungan usaha tersebut tentunya masyarakat akan sejahtera, tidak banyak pengangguran. Yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul di kalangan masyarakat. Artinya, jika kita akan berwirausaha, maka kita harus memiliki semangat, sikap, perilaku, kemampuan yang andal dan unggul, agar usaha yang kita jalankan menjadi besar dan sukses. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Artinya, setiap orang yang berwirausaha pasti memiliki kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tinggi. Kenapa? Karena dengan berwirausaha, maka orang tersebut mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Masih banyak lagi anak-anak tujuan kewirausahaan ini. Anak-anak silakan bisa mencari tahu apa tujuan wirausaha selanjutnya. Manfaat wirausaha. Yang pertama, membantu orang lain dalam pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mendidik para karyawan agar menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang ketiga, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dan masih banyak lagi manfaat wirausaha yang lainnya. Jenis wirausaha. Anak-anak, mari kita amati jenis-jenis wirausaha yang ada pada gambar berikut ini. Tentunya sampean semua sudah tidak asing lagi dengan berbagai jenis wirausaha yang ada di lingkungan kita. Secara astronomis dan geografis, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Anak-anak bisa memperhatikan bapak-bapak dan ibu yang sedang membuat kerajinan pada gambar. Mereka semua
memanfaatkan sumber daya alam sebagai kegiatan sehari-hari mereka, khususnya di bidang perekonomian. Memanfaatkan rotan, memanfaatkan tanah liat, memanfaatkan tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai hiasan dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur. Kenapa? Karena sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia ini sangat beragam dan sangat bermanfaat bagi manusia. Bentuk wirausaha yang bermacam-macam tidak hanya ada di Indonesia saja. Anak-anak, kita ketahui bersama, Indonesia memiliki negara-negara tetangga yang secara letak astronomis dan geografis hampir sama dengan Indonesia. Untuk itu, kita juga pasti akan menemui orang-orang yang berwirausaha di negara-negara ASEAN. Nah, peran Indonesia di bidang ekonomi pada lingkup ASEAN yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Promosi dilakukan di Jepang dengan tujuan agar investor Jepang meningkat di negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Kita ketahui bersama bahwasanya Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, anggota ASEAN juga dimanfaatkan saat mengalami krisis pangan karena bencana. Maka negara lain siap mensuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Berikutnya, penyelenggaraan proyek industri yang meliputi industri pupuk urea misalnya yang ada di Aceh antara Indonesia dengan Malaysia, tembaga, vaksin, dan abu soda. Berikutnya sebagai kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut AFTA melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea cukai dalam ASEAN itu sendiri, yang bertujuan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir adalah sebagai koperasi ASEAN, yang bertujuan mengokohkan organisasi sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Dalam berkegiatan ekonomi, tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk mempromosikan barang yang kita jual, agar barang yang kita jual laku keras dan diminati oleh banyak konsumen. Untuk mempromosikan barang, kita bisa menggunakan reklame sebagai medianya. Apakah reklame itu? Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan,
memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuannya adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat ingin memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame ada banyak sekali, misalkan poster, spanduk, brosur, billboard, logo, baliho, embalase, dan lain-lain. Anak-anak, silakan amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi formulir yang lebih rinci dan jelas. Gambar yang kedua adalah iklan. Jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, tulisan, dan gambar pada media cetak dan elektronik. Gambar yang ketiga adalah spanduk. Reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, jelas, menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di sisi strategis, di sisi tempat strategis dan ramai. Dan yang keempat adalah embalase, yakni jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Selain 4 jenis reklame yang sudah disebutkan, di sini Bu Nana memiliki contoh-contoh reklame yang lainnya. Misalkan baliho, yakni jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang sangat besar yang biasa ditempatkan di tempat umum dan strategis. Ada juga billboard, yakni reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan inovatif dengan ukuran yang besar yang biasa ditempel atau ditempatkan di dinding pertokoan. Ada juga banner, ada juga leaflet, yakni berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat. Dan ada juga poster, jenis iklan atau reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar atau tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Dan yang terakhir ada juga logo. Nah, logo ini adalah suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu, di mana arti tersebut mewakili nama lembaga, perusahaan, organisasi, dan lain-lain dengan singkat dan mudah untuk diingat. Pada contoh tersebut, Bu Nana memberikan logo ASEAN. Nah, anak-anak, logo ASEAN ini memiliki makna dan arti. Misalkan saja warna kuning. Di situ menunjukkan jumlah anggota negara-negara ASEAN. Lingkaran biru juga memiliki arti atau makna. Warna merah juga memiliki makna tersendiri. Untuk itu anak-anak, tugas dari sampean tentang reklame ini adalah mengidentifikasi gambar nomor 1 sampai nomor 10, termasuk reklame jenis apa saja. Gambar nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian
termasuk bersifat komersil atau tidak. Tugas selanjutnya adalah sampean membuat logo sederhana. Anak-anak boleh berkreasi. Silakan, kira-kira jika sampean kelak menjadi pengusaha sukses, sampean akan membuat logo apa? Begitu ya anak-anak? Baik. Dalam kegiatan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ekonomi ataupun urusan administrasi lainnya, kita sering diberi lembar kertas untuk diisi. Apakah lembar kertas isian itu? Ya, formulir, yakni sebuah kertas atau lembar surat yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Biasanya formulir berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Yang bersifat tetap adalah nama, tempat dan tanggal lahir. Yang tidak tetap biasanya adalah alamatnya. Jenis formulir bermacam-macam. Di antaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Anak-anak, ada daftar riwayat hidup, ada data diri. Apa perbedaan daftar riwayat hidup dan data diri? Jika daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Namun, jika data diri lebih sering kita gunakan untuk mengisi sebuah formulir. Berikut ada 2 gambar formulir. Anak-anak bisa mengetahui. Yang pertama adalah formulir pendaftaran anggota baru dalam pramuka. Dan yang kedua adalah slip yang biasa kita gunakan di bank sebagai bukti nabung, penarikan tunai, atau kita akan menabung. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah mengetahui kan apa sih formulir itu? Struktur atau komponen formulir terdiri dari yang pertama adalah kepala atau kopnya, berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Yang kedua adalah instruksinya, berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Yang ketiga adalah badannya, yakni berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penutup, berisi tempat dan tanggal pengisian formulir, beserta nama lengkap serta tanda tangan. Tujuan dari teks formulir adalah menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja, mempermudah dalam penggolongan suatu data, mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya, memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja,
menjadi alat perencanaan dan evaluasi, sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Manfaat teks formulir. Yang pertama, mencari sebuah informasi tertentu, khususnya informasi data diri seseorang. Mengumpulkan data-data yang sama. Mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. Menjadi sebuah bukti fisik sebagai dasar suatu panduan untuk bekerja, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis, merekam suatu data transaksi, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan, menjadi media komunikasi antar individu, bagian, atau organisasi. Nah, anak-anak, setelah sampean mengetahui banyak sekali tentang teks formulir, maka tugas kalian adalah isilah formulir di buku tema kalian pada halaman 28 dan 29. Sesuai dengan petunjuk yang ada tentunya. Kemudian, buatlah teks formulir sederhana beserta petunjuk pengisiannya. Jangan lupa, silakan serahkan tugas sampean semua pada guru kelas kalian masing-masing. Selamat berkreasi. Di kantor-kantor atau instansi pemerintahan, di sekolah, maupun di tempat kerja lainnya, biasanya formulir dijadikan satu di map agar mudah untuk pengarsipannya. Nah, biasanya pada instansi atau kantor atau tempat kerja tersebut sering kita mendapati ada beberapa note atau catatan yang ditempel di almari. Nah, dengan menggunakan apakah kertas tersebut bisa tertempel pada almari? Baik, ada yang menggunakan stick note, ada juga yang menggunakan magnet. Apakah magnet itu, anak-anak? Magnet atau magnet adalah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki gaya tarikan atau gaya tarik. Yang kedua, memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama akan saling tolak-menolak. Yang keempat, kutub tidak senama akan saling tarik-menarik. Yang keempat, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan yang terakhir adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Macam-macam magnet. Ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah magnet alam, yakni magnet yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang dapat menarik benda di sekitarnya. Yang kedua adalah magnet buatan, yakni magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet tersebut dibuat dengan bahan magnetik kuat seperti besi.
Magnet buatan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah magnet tetap atau permanen, yakni magnet yang memiliki sifat kemagnetannya permanen, walaupun proses pembuatannya dihentikan. Yang kedua, magnet sementara atau remanen, magnet yang memiliki sifat kemagnetan sementara, hanya selama proses pembuatannya. Anak-anak, silakan amati bentuk-bentuk magnet berikut ini. Yang pertama adalah magnet silinder. Yang kedua, magnet batang. Yang ketiga adalah magnet jarum. Magnet ini sering digunakan sebagai pembuatan kompas. Magnet yang keempat adalah magnet U. Selanjutnya, magnet ladam, dan yang terakhir adalah magnet keping. Wah, ada banyak sekali ya anak-anak bentuk-bentuk magnet. Magnet ini anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sampean biasa sebut dengan sembrani, yakni besi berani. Setelah sampean belajar pengertian magnet, sifat-sifat magnet, macam-macam magnet serta bentuk magnet, sekarang anak-anak silakan lakukan percobaan seperti yang terdapat pada buku tema sampean di halaman 26. Siapkan dulu alat dan bahannya. Setelah itu, silakan hasil percobaan sampean buat sesuai dengan laporan yang ada pada halaman 27. Jadi, hasil dari percobaan sampean dilaporkan dengan format sesuai dengan halaman 27 pada tema sampean. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita di tema 5 subtema 1 sudah selesai. Selanjutnya sampean semua harus mengerjakan latihan soal yang ada pada that quiz sebagai tolak ukur apakah sampean semua sudah memahami materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Anak-anak, silakan tunggu informasi selanjutnya untuk kode soal dari guru sampean masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah wirausaha terdiri dari kata wira yang artinya berani atau pahlawan dan kata usaha. Sehingga wirausaha dapat diartikan sebagai mereka yang berani berusaha sendiri. Kewirausahaan memiliki tujuan dan manfaat. Jenis kegiatan ekonomi. Ada pedagang, tukang cukur rambut, pengrajin, petani, nelayan, dan lain-lain. Peran Indonesia di bidang ekonomi. Sebagai pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, kawasan perdagangan bebas, dan sebagai anggota koperasi. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang. Tujuannya adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat. Formulir adalah sebuah kertas atau lembar atau surat yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi atau dijawab.
Jenis formulir ada bermacam-macam. Struktur formulir terdiri dari kepala, instruksi, badan, dan penutup. Ada juga tujuan dari adanya formulir serta manfaat formulir. Yang terakhir adalah magnet, yakni suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Magnet memiliki sifat, yakni gaya tarik, memiliki kutub utara dan kutub selatan, kutub senama akan tolak menolak, dan kutub tidak senama akan tarik menarik. Jenis magnet ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan bersifat tetap dan magnet sementara yang buatan. Bentuk magnet ada yang berbentuk silinder, jarum, batang, ladam, dan keping. Anak-anak, hari ini kita belajar sangat banyak sekali. Bu Nana berharap video di tema 5 sub tema 1 kali ini tidak hanya 1 kali sampean lihat, namun harus 2 kali. Mengapa? Karena pada video ini anak-anak kita mempelajari 6 PB sekaligus. Tujuannya jika sampean melihat 2 kali, insya Allah materi yang sangat banyak ini dapat sampean fahami dengan baik.